Setelah Charles De Ketelaere, inilah rencana Paolo Maldini di bursa transfer musim panas ini. Juara Serie A AC Milan baru saja mengontrak Charles De Ketelaere dari klub Brugge dengan mahar lebih dari 30 juta euro. Meski demikian, aktivitas transfer Rossoneri belum berakhir karena Paolo Maldini tengah mempersiapkan rekrutan anyar untuk melengkapi skuad Stefano Pioli di musim baru nanti. De Ketelaere akan menjadi rekrutan utama Milan musim panas ini karena bintang muda Belgia itu telah bergabung dengan Rossoneri dengan nilai 32 juta euro dari klub Brugge. Memang prioritas Milan adalah merekrut pemain berbakat untuk ditempatkan sebagai trikuartista di belakang penyerang tengah. Selanjutnya, Maldini dan Massara akan mempersiapkan strategi merekrut pemain baru lainnya, terutama untuk sektor gelandang tengah dan bek tengah. Menurut Milan News, Rafael Onyedika dari Midtjylland adalah target prioritas Milan untuk lini tengah. Juara Serie A perlu menggantikan Frank Kessie dan berpotensi Tiemoué Bakayoko yang diperkirakan akan mengakhiri masa pinjamannya dan kembali ke Chelsea. David Fratesi, Adrien Temese dan Seko Fofana juga masuk radar Milan. Hal yang sama berlaku untuk Pepe Matarsar dari Tottenham. Rekan setimnya Jeppe Tanganga adalah pilihan untuk peran bek tengah dan begitu juga Evan Dika dari Eintracht Frankfurt dan Abdou Diallo dari PSG. AC Milan juga masih memantau situasi Hakim Ziyech dari Chelsea yang akan memperkuat opsi Stefano Pioli di posisi sayap kanan dengan bursa transfer yang akan ditutup pada 1 September nanti. Menarik kita tunggu tentang siapa pemain yang akan didatangkan Paolo Maldini berikutnya setelah Charles De Ketelaere. Tak ada tawaran dari Arsenal untuk Sandro Tonali. Arsenal dirumorkan tertarik untuk meminang Sandro Tonali dari AC Milan guna memperkuat lini tengahnya. Namun laporan terbaru dari Italia mengatakan jika manajemen The Gunners sama sekali belum pernah mengajukan tawaran resmi untuk merekrut gelandang asal Italia itu. Laporan yang sama mengatakan bahwa Meriam London sudah menyiapkan uang sebanyak 50 juta euro demi bisa mendapatkan servis gelandang berusia 22 tahun itu. Akan tetapi jika mengacu pada laporan terkini yang ditulis oleh Corriere dello Sport, media kenamaan Italia itu melaporkan jika Arsenal sama sekali belum pernah menawar Tonali secara resmi. Sebaliknya, Corriere dello Sport justru mengatakan kalau Tonali sekarang tengah disodori kontrak baru oleh manajemen AC Milan. Menyusul performa impresifnya musim lalu yang sukses membantu Milan merengkuh titel Scudetto, manajemen Rossoneri pun berencana untuk mengikat Tonali lebih lama di San Siro. Milan berencana untuk memberi perpanjangan kontrak untuk Tonali hingga musim panas 2027, sembari menaikkan gaji musimannya. Jika di kontraknya saat ini Tonali menerima upah sebesar 1,5 juta euro, di kontrak barunya nanti gaji Tonali bakal naik lebih dari 2 kali lipat, yaitu mencapai 3,5 juta euro per musim. Tonali sendiri saat ini sedang memasuki musim ketiganya bermain untuk Milan, pasca didatangkan dari Brescia di musim panas 2020. Torino ingin pinjam Marco Lazetic, begini sikap Milan. Lazetic belum banyak mendapatkan kesempatan bermain bersama tim utama sejak ia bergabung Rossoneri dari Red Star Belgrade pada Januari lalu. Transfer pinjaman tampaknya sudah di depan mata, dengan satu klub secara khusus menaruh minat pada peluang tersebut. Striker yang baru berusia 18 tahun tersebut telah mencatatkan satu penampilan bersama Milan dalam kekalahan Coppa Italia mereka dari Inter, dengan total bermain selama 4 menit di lapangan. Kendati demikian, ia tampil lebih sering bersama tim Primavera dan menunjukkan kualitasnya lebih dari satu kali. Bagaimanapun, transfer pinjaman mungkin akan memberikan pengaruh bagus dalam karirnya, dan menurut kabar dari Milan Press, manajer Torino Ivan Juric telah meminta manajemennya agar memboyongnya ke klub dengan status pinjaman. Langkah tersebut akan mirip dengan upaya mereka saat mendarikkan Tommaso Pobega dari Rossoneri musim panas lalu. Milan sendiri sangat terbuka dengan solusi tersebut, tetapi mereka ingin menunggu pulihnya di
Divock Origi. Oliver Giroud merupakan satu-satunya striker yang mereka miliki saat ini tanpa memperhitungkan Ante Rebic, dan karena itulah Stefano Pioli ingin mempertahankan Lazetic di skuadnya. Pada kenyataannya, starlet Serbia tersebut berhasil mencetak brace dalam pertandingan persahabatan melawan Pergolese pada hari Minggu kemarin yang sukses dimenangkan timnya dengan skor telak 7-1. Giroud lewatkan 2 laga persahabatan terakhir Milan. Ini alasannya. Giroud tak terlihat saat Rossoneri menundukkan Vicenza dan Pergolese dengan skor telak 6-1 dan 7-1. Sang pemain ternyata mengalami kelelahan otot dan karena itulah ia tak bisa dimainkan. Pemain internasional Perancis itu yang merupakan salah satu sosok penting dalam kemenangan Scudetto Milan tampil bagus selama pramusim ini dengan membukukan 4 gol dalam 3 pertandingan. Pada usianya yang sudah tidak muda lagi, ia masih memiliki segudang motivasi yang diperlukan untuk bermain di level yang sangat tinggi. Kendati demikian, kadang fisiknya memaksanya menepi. Sebagaimana yang terjadi akhir pekan kemarin, Rossoneri sendiri yang telah memberikan konfirmasi bahwa striker 35 tahun tersebut mengalami kelelahan otot. Dan alinator Stefano Pioli jelas tidak ingin mengambil resiko terhadap bomber andalan mereka dengan hanya 1 pekan tersisa sebelum Serie A musim 2022-2023 ini dimulai. Bagaimanapun, Milan dan Pioli berharap Giroud bisa pulih dan siap tampil untuk pertandingan kontra Udinese pada Giornata pertama Serie A musim ini akhir pekan nanti. Akan tetapi jika skenario terburuk yang terjadi, Ante Rebic agaknya membuktikan dirinya sebagai pengganti yang layak andaikan ex bintang Chelsea dan Arsenal tersebut benar-benar belum bisa diturunkan. Karena itulah klub tampaknya sudah mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan. AC Milan kembali buka pembicaraan dengan Chelsea untuk rekrut Hakim Ziyech. Milan dilaporkan telah memulai kembali pembicaraan dengan pemain sayap milik Chelsea, Hakim Ziyech. Pemain sepak bola asal Maroko itu yang berusia 29 tahun tampaknya tidak lagi menjadi bagian dari rencana Thomas Tuchel di London Barat, dan klub sedang bekerja untuk menemukan rumah baru bagi sang pemain di musim panas ini. Di kontrak Chelsea hingga 2025, Ziyech yang jarang menunjukkan tanda-tanda keajaiban yang ia tunjukkan selama waktunya bersama Ajax. Seperti dilansir The Telegraph, Milan telah mengadakan babak baru pembicaraan dengan Chelsea untuk Ziyech, menjajaki kemungkinan kesepakatan pinjaman. Kemajuan signifikan tidak diharapkan sampai nanti di jendela transfer, dengan kedua klub fokus pada prioritas lain untuk saat ini. Ziyech tampaknya tertarik untuk pindah dan kemungkinan akan cocok untuk skuad Stefano Pioli. Musim lalu ia mencetak 8 gol dan memberikan 6 assist dalam 44 penampilannya di semua kompetisi. Pilihan utama AC Milan saat ini di sayap kanan adalah Alexis Saelemaekers dan Junior Mesias. Tidak ada yang tergantikan di starting line-up Stefano Pioli. Namun jika Ziyech datang, itu hanya akan berdampak baik bagi Rossoneri.